Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita hari ini. Saya M. Fajrin, dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Wah, senang banget rasanya bisa ngajak teman-teman semua buat ngebedah salah satu fondasi paling absolut dalam hukum pidana. Hari ini kita bakal ngomongin soal mens rea, sikap batin atau yang lebih spesifiknya nih, kesengajaan. Di dunia hukum kita sering banget nyebutnya dengan istilah dolus. Nah, memahami niat jahat itu ibarat kunci mutlak buat ngerti gimana sebenarnya mesin hukum pidana itu bekerja. Jadi, yuk langsung kita selami bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngobrolin pengertian dasar kesengajaan, terus masuk ke 3 gradasi utamanya, lalu kita lihat macam-macam bentuk dolus, gimana penerapannya di KUHP nasional yang baru, referensi akademiknya, dan pastinya bahkan ada satu pertanyaan diskusi seru di akhir buat nguji pemahaman kalian. Kita masuk ke bagian pertama, pengertian kesengajaan atau dolus. Nah, pertanyaan mendasarnya tuh gini. Gimana coba caranya hukum mengukur apa yang tersembunyi di dalam pikiran seseorang? Gimana persisnya kita bisa ngebuktiin sebuah niat? Jawabannya ada di 2 kata bahasa Belanda ini, willens and wetens. Hukum pidana kita kan emang kental banget ya sama sejarah. Nah, berdasarkan memori van to Lichting atau memori penjelasan aslinya, kesengajaan itu nggak didefinisikan secara kaku di dalam pasal, tapi lewat doktrin yang super kuat ini. Seseorang itu bisa dibilang sengaja ngelakuin kejahatan kalau dia menghendaki perbuatannya, dan di saat yang sama dia juga mengetahui pasti akibat dari perbuatan itu. Jadi, kalian nggak bisa dihukum karena kesengajaan kalau perbuatan itu cuma sekedar gerak refleks. Kehendak dan pengetahuan itu harus jalan bareng, nggak bisa dipisah. Lanjut ke bagian 2, 3 gradasi kesengajaan. Setelah kita tahu esensi dasarnya, sekarang kita lihat gimana hukum mengukur seberapa dalam sih niat seseorang itu. Secara teori, ada 3 tingkatan kesengajaan yang diakui luas di ilmu pidana. Rentangnya itu mulai dari yang niatnya paling terarah banget, sampai yang sifatnya nekat ambil resiko. Biar gampang ngebayanginnya, kita bakal bedah satu-satu pakai contoh kasus klasik. Tingkatan pertama itu kesengajaan sebagai maksud atau ohmerk. Ini bentuk kesengajaan yang paling lugas, yang paling gampang kita temui sehari-hari. Pelaku ngelakuin sesuatu, ya memang karena akibat itulah yang dari awal dia incar. Contohnya nih, si A dendam banget sama si B. Si A ngambil senjata terus nembak si B dengan harapan B meninggal. Nah, kematian si B ini adalah target utama si A. Tujuan awal dan hasil akhirnya klop persis seperti yang direncanakan. Naik ke tingkatan kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian. Di sini agak beda nih. Akibat dari perbuatannya itu sebenarnya bukan tujuan utama si pelaku. Tapi dia sadar banget 100% pasti akibat ini bakal kejadian kalau dia mau tujuan utamanya tercapai. Ilustrasi paling brilian buat ini adalah kasus klasik Thomas van Bremerhaven. Ceritanya, si Thomas ini pengen nyairin uang asuransi kapalnya yang nilainya fantastis. Terus gimana? Dia pasang bom waktu di kapal itu. Dia sama sekali nggak punya dendam sama kru kapal, nggak ada niat bunuh mereka. Tapi dia sadar pasti, kalau bom itu meledak di tengah laut, krunya pasti tenggelam dan mati. Kematian kru itu adalah kepastian yang dia terima gitu aja, demi duit asuransi. Nah, gradasi ketiga ini yang sering banget bikin meja pengadilan panas. Kesengajaan bersyarat, atau dolus eventualis. Pelakunya sebenarnya nggak pengen akibat buruk itu kejadian, tapi dia tahu ada kemungkinan itu bisa terjadi. Dan yang bikin bahaya, dia mikir, biarin aja deh, risiko ditanggung penumpang, gue tetap lanjut. Kasus ikoniknya itu Horns Tart. Ada orang ngirim kue tart beracun ke musuhnya. Masalahnya, dia tahu musuhnya ini punya istri yang kemungkinan besar bakal ikut makan kue itu. Dia nggak ada niat bunuh sang istri, tapi dia nekat ambil resiko itu demi ngeracunin si suami. Pas istrinya beneran ikut makan dan meninggal, nah itulah dolus eventualis, sebuah pertaruhan nyawa yang fatal banget. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, macam-macam bentuk dolus. Memahami 3 gradasi tadi, itu baru separuh jalan loh. Hukum pidana juga punya klasifikasi teknis lainnya tergantung situasinya. Yuk, kita lihat variasinya. Kita pasang-pasangin aja ya, biar gampang ingatnya. Pertama, dolus premeditatus. Ini niat yang direncanakan dengan tenang. Ini elemen wajib kalau kita ngomongin pembunuhan berencana. Nah, kebalikannya adalah dolus repentinus. Ini niat yang meledak gitu aja, spontan gara-gara emosi sesaat. Kayak di pembunuhan biasa yang nggak direncanain. Terus, ada dolus determinatus, yaitu niat buat nyakitin target yang spesifik banget, si A atau si B. Beda banget sama dolus indeterminatus, di mana pelakunya tuh bodoh amat siapa yang bakal jadi korban. Bayangin aja, ada orang lempar bom ke tengah pasar yang lagi rame. Dia nggak targetin satu orang tertentu, pokoknya siapa aja yang lagi apes ada di sana, yaitu korbannya.
Di luar itu, masih ada beberapa variasi lainnya nih. Ada dolus alternativus, pelaku milih mau akibat A atau B, yang mana aja boleh. Terus ada konsep jadul kayak dolus indirectus. Ini udah banyak ditinggalin sih sekarang. Soalnya konsep ini maksa pelaku bertanggung jawab atas semua rentetan akibat yang nggak terduga sekalipun. Agak kurang adil ya buat hukum modern karena mirip strict liability. Terakhir ada dolus malus, kesengajaan berwarna, di mana pelaku sadar betul kalau yang dia lakuin itu jahat dan dilarang undang-undang. Kalau di Indonesia sih, kita umumnya pakai prinsip kesengajaan tanpa warna. Jadi cukup buktiin aja dia menghendaki perbuatannya karena di mata hukum, semua orang dianggap udah tahu hukum yang berlaku. Bagian keempat, dolus dalam KUHP nasional. Teori-teori klasik kan udah kita kupas tuntas nih. Sekarang pertanyaannya, gimana sih konsep dolus ini diterapin di era hukum pidana kita yang baru? Transisi yang lagi kita jalanin ini fundamental banget loh. Dari yang dulunya warisan kolonial, sekarang menuju kodifikasi yang super modern. Dulu di KUHP lama, kita bergantung banget sama memori penjelasan dan doktrin buat nentuin batas kesengajaan. Tapi di KUHP nasional kita yang baru, yaitu UU nomor 1 tahun 2023, ada asas yang namanya fault-based liability atau pertanggungjawaban berbasis kesalahan. Dan ini dipertegas banget. Sederhananya, nggak akan ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan. Jadi kesengajaan itu sekarang wajib dibuktikan secara detail dan eksplisit, nggak cuma sekedar kebiasaan pengadilan aja. Kalau kita telaah pasal-pasalnya, kita bakal sering banget ketemu kata kunci kayak dengan sengaja atau dengan maksud. Misalnya, pasal 338 tentang pembunuhan biasa. Itu contoh paling murni dari kesengajaan sebagai maksud. Terus, pasal 340. Ini mutlak butuh dolus premeditatus alias niat yang direncanakan. Nah, kalau kita geser ke kejahatan harta benda kayak pencurian di pasal 362 atau penggelapan di 372, frasab dengan maksud itu ngewajibin penuntut umum buat ngebuktiin bahwa si pelaku emang beneran punya niat kuat buat menguasai barang itu. Pastinya hukum material itu nggak bisa jalan sendiri tanpa hukum acara. Nah, biar KUHP nasional ini bisa tegak dengan adil, kita mengacu pada rancangan KUHP 2025 buat ngatur mekanisme pembuktian niat jahat itu di persidangan. Terus, sebagai jembatannya, ada UU nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ini fase yang krusial banget ya. Gimana caranya ngebuktiin dolus tanpa ngelanggar hak terdakwa sampai memastikan penjatuhan hukumannya itu ngasih kepastian buat semua pihak. Kita sampai di bagian kelima, daftar pustaka. Penjelasan panjang lebar tadi nggak asal sebut loh, ada pondasi akademiknya. Seluruh kerangka mikir kita hari ini dibangun dari literatur yang solid banget. Salah satu rujukan utamanya adalah buku Hukum Pidana karya Dr. H.R. Imron Rosyadi, SHMH. Selain itu, materi kita juga diperkuat dari berbagai literatur dan riset mutakhir dari Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Jadi, apa yang kita obrolin ini tetap relevan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan akhirnya, bagian keenam, pertanyaan diskusi. Teorinya kan udah kita bedah lumayan dalam nih. Sekarang giliran kalian yang mikir kritis. Ini pertanyaan yang lumayan berat tapi menantang banget buat teman-teman mahasiswa dan praktisi hukum. Bayangin ada kecelakaan lalu lintas fatal gara-gara sopir yang ugal-ugalan banget. Nah, pertanyaannya, di mana sih letak garis pemisah yang paling krusial antara pengemudi yang bertindak dengan dolus eventualis, di mana dia sadar berani ambil risiko ada korban jiwa, dibandingkan dengan culpa lata atau sekedar kealpaan yang amat sangat berat? Coba deh analisis kasus ini pakai konsep Willens and Wettens yang udah kita bahas tadi, terus tulis argumen cemerlang kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi, saya M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi explainer ini sampai habis. Sampai jumpa di pembedahan materi kita selanjutnya.